Karena juga ada sejumlah terduga pelaku pelecehan. Lu bayangin gak, lu korban pelecehan dipertemukan sama orang yang melecehkan lu. Sejujurnya ya teman-teman, sejak pertama kali kasus pelecehan pegawai KPI ini, gue tuh kayak masih menyimpan sedikit, bukan membela KPI, tapi gue mikir gini, apakah adil kasus pelecehan yang dilakukan oleh beberapa karyawan lantas membuat sebuah lembaga dengan begitu banyak karyawan divonis menanggung salah atas kelakuan beberapa orang. Di awal gue mikir kayaknya nggak terlalu adil juga kalau kayak gitu. Maka gue pengen lihat gitu, KPI sebagai lembaga tuh bersikap bagaimana gitu. Di awal-awal kita sempat mendapatkan berita bagus, bekerja sama dengan pihak kepolisian, terus dinonaktifkan sementara dan sebagainya. Tapi berita hari ini tuh menurut gue membuat gue sangat-sangat ragu KPI punya niatan baik untuk menyelesaikan kasus ini. Buat lo yang nggak tahu berita hari ini, gue kasih tahu. Ini gue ambil dari kompas.com ya. Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual yaitu MS disuruh menekan surat damai dan tidak melanjutkan proses hukum. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum MS. Salah satu komisioner KPI menelpon kliennya, diminta datang ke kantor KPI tanpa didampingi pengacara. Oke, ini udah jelas ini korban dari sebuah perbuatan yang dia butuh seseorang untuk ngebela dia nggak sih? Dia dipanggil ke situ. Menurut keterangan pengacaranya, komisioner KPI yang menelpon MS tidak ada di dalam pertemuan itu. Tapi di sana ada pejabat KPI yang tergabung dalam tim investigasi internal. Di sana juga ada sejumlah terduga pelaku pelecehan. Lu bayangin gak, lu korban pelecehan dipertemukan sama orang yang melecehkan lu. Dan lu gak boleh bawa pengacara nih. Dilakukan itu oleh KPI gitu. Menurut pengacara, MS menolak menandatangani surat perdamaian itu. Surat perdamaian itu berisi poin yang sangat tidak adil, di mana dia menyatakan MS harus mengakui bahwa perbuatan pelecehan seksual itu tidak pernah ada. Nih gue bacain aja, dada gue deg-degan. Lo cari sendiri deh beritanya, banyak kok. Di sini headline-nya judulnya pengacara korban pelecehan .2 MS ditelepon komisioner KPI disuruh tekan surat damai. Jadi buat gue, KPI sampai saat ini bukan terlihat seperti lembaga yang serius mengusut kasus, tapi sangat terlihat seperti lembaga yang berusaha meredam kasusnya tanpa peduli nasib korban, tanpa peduli trauma korban. Menurut gua ini berita hari ini dan semua yang gue baca tadi itu memuakkan, menjijikan, dan buat gua kita nggak bisa diem aja gitu. Kalau lo punya akal sehat dan hati nurani, kita nggak boleh biarin kejadian ini lolos begitu saja gitu. Gue nggak peduli ya ketua KPI mau ngomong apa di podcastnya Deddy Corbuzier. Gue nggak peduli ketua KPI mau ngomong apa ke gue directly karena sama dia dapat nomor gue dan dia WhatsApp gue, tapi sekarang udah gue blok. Mohon maaf, bukan nggak mau bersilaturahmi, saya sudah tidak percaya apapun yang Anda bicarakan, jadi percuma, nggak usah komunikasi sama saya, komunikasi aja sama korban, itu lebih penting. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk kawal terus kasus ini. Jangan sampai kita biarkan pelaku-pelaku memaksa korban untuk bertindak seolah-olah derita yang dialami tidak pernah terjadi. Let's make sure that doesn't happen.
IGTV gue barusan rata-rata pada komentar, dasar Indonesia apa-apa harus viral dulu baru ditindak, apa-apa harus ramai dulu. Hey teman-teman, menurut saya nih mendingan viral dulu baru ditindak daripada udah viral pun kagak ditindak-tindak. Justru dengan viral baru tindak berarti kita tahu kalau ada masalah kita harus lapor kemana? Laporlah ke netizen supaya rame, supaya viral, niscaya akan ditindak. Enak bukan?